Ya, mitra muslim, seandainya kita tidak mampu untuk memberikan kesenangan kepada orang lain, paling tidak berusahalah supaya kita tidak mengirimkan kesusahan kepada orang lain. Selamat siang dan selamat beraktivitas untuk Anda semua di rumah ataupun di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89,9 Suara Muslim Lumajang, The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah, saya Kiki Rizkiani bisa menemani Anda kembali di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya mitra muslim, dalam menjalin hubungan khusus dengan seseorang ya, suami ataupun juga kita sebagai istri, tentu ada dinamika interaksi yang kita rasakan, entah itu hanya kita sendiri yang merasakan atau memang disadari oleh keduanya. Nah, salah satunya adalah adanya perasaan mungkin bisa dikatakan tertekan gitu ya, yang justru dirasakan ketika sedang berkomunikasi dengan pasangan. Alih-alih bisa bahagia karena sedang bersama, justru ini ada perasaan yang mengganggu, tapi tidak bisa apa-apa gitu. Jadi untuk membangun hubungan yang sehat memang diperlukan adanya rasa saling percaya dan kenyamanan antara kedua belah pihak. Tapi jika salah satu pihak mengalami tekanan ataupun juga rasa cemas yang berlebihan, nah hal ini bisa menyebabkan ketegangan dan juga ketidaknyamanan dalam hubungan itu. Baik mitra muslim, tuntas sampai tanda waktu 2 siang nanti saya akan menemani Anda. Tentunya kita bahas tentang tema ketika wanita merencanakan tetapi laki-laki merasa tertekan. Bersama narasumber yang sudah hadir di studio Suara Muslim Lumajang, ada Dr. Alia Hidayati, SPTH TBKL, Direktur Yayasan Cahaya Al-Quran, sekaligus Wakil Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia, dan juga ada Ustadz Suharyo AP selaku Ketua Dewan Dakwah Islam Indonesia Lumajang. Saya langsung menyapa kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sepertinya lelah menyapa. Waduh, enggak ya. Suaranya aja yang agak menurun ya. Oh, agak menurun ya. Habis dari luar kota ya. Holiday. Kalau kita itu kayaknya ngoliday sih. Kalau saya maksudnya 11-12 ya. Oh, 11-12 iya. Ada refreshingnya lah. Ustadz, gimana pas datang ke sini, hujankah di luar? Alhamdulillah Alhamdulillah hujan di luar. Gerimis. Oh, gerimis. Kalau Bu Dokter aman ya Bu Dokter ya? Hujan juga. Ya hujan lah. Oh iya, hujan juga. Soalnya kita bertiga ini lokasinya tuh sama-sama di pusat kota mitra muslim, jadi nggak jauh-jauh. Jadi untuk cuacanya ya hampir sama. Jadi kalau di sini hujan, di studio hujan, pasti di rumah-rumah sekitar kita juga pasti ikutan hujan. Bagaimana di lokasi Anda mitra muslim? Ada yang biasanya ada yang di sekitaran Rawujel, Banyu Putih sih, Randu Agung. Terus kemudian ada di Bondoyudo, ada juga mungkin ada yang di Pasru atau di yang lainnya gitu mitra muslim. Bisa ikut ngobrol di sini. Kita akan ngebahas tentang ketika wanita merencanakan tetapi laki-laki merasa tertekan. Wah, ini yang jadi wanita di sini ada 2 nih Ustadz. Iya itu. Tapi kita ngebahasnya tentang keseluruhan ya Ustadz ya. Tidak tidak menjudge ini gender. Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, santai ya Ustadz. Oh, santai. Udah biasa. Udah biasa dikeroyok. Udah biasa menghadapi 2 cewek-cewek gitu ya Ustadz ya. Baik Bu Dokter, monggo untuk tema kita di siang hari ini. Baik, jadi tema yang sekarang ini agak santai-santai ya. Santai. Ya, ketika wanita merencanakan tetapi laki-laki merasa tertekan. Nah, ini contoh kasus ya, lagi kebetulan lewat FYP biasa. Jadi kan kita analisis ya. Ya, maksudnya si istri baik mungkin ya, memberikan kejutan atau semacamnya itu dengan membeli barang-barang mahal. Ya, misal
ambil mobil, ambil rumah, ya kayak gitu, entah dibayar lunas atau mencicil ya, entahlah ya, atau menyekolahkan anak di tempat yang biayanya mahal. Nah, kemudian suaminya itu ternyata tidak mampu, tabungannya nggak cukup atau tidak punya kemampuan untuk membayar itu semua. Nah, sebenarnya mungkin si suami juga sudah ini ya, merencanakan untuk melakukan hal itu, tapi tertunda karena itu tadi mungkin belum cukup tabungannya atau simpanannya. Nah, kenapa si istri ini merencanakan hal seperti itu tanpa koordinasi dulu ya, atau tanpa ngomong atau bicara dulu baik-baik dengan suaminya? Nah, mungkin saja selama ini suami sudah sering bercerita, atau kadang-kadang ngajak istri ikut acara kantornya lah, atau ikut diajak undangan temennya atau teman kantor dan sebagainya. Itu istri melihat, oh gaya hidupnya seperti ini, jadi supaya menyeimbangkan, supaya suaminya mungkin juga enggak merasa malu seperti itu mungkin ya. Nah, itu dia istilahnya membeli status sosial dengan melakukan hal tersebut. Nah, ini kadang kalau tidak dibicarakan sebelumnya bikin kaget, akhirnya besar pasak daripada tiangnya, kan terjadi keributan kan gitu. Nah, akhirnya kan suami jadi tertekan, kok pendapatanku nggak akan pernah cukup, karena mungkin si suami nggak ngomong apa adanya bahwa seumpama ini nggak cukup, pendapatnya cuma sekian aja masih dipotong untuk inilah, untuk apa mungkin gitu ya, potongan kantor dan sebagainya. Nah, mungkin yang dilihat istri hanya tampilan luar, kantornya megah, kerjaannya keren mungkin gitu ya. Nah, pendapatannya juga si suami merasa, wah istriku udah memandang saya tinggi, kalau saya ngomong apa adanya malu dong, mungkin gitu, gengsi gitu ya. Nah, jadi akhirnya tambah ruwet tuh. Iya, jadi yang terjadi akhirnya karena saling nutupin, dalam hal ini bukan berarti si istri benar 100%, si suami salah 100%. Dua-duanya mempunyai andil kesalahan, ya kan, juga mempunyai andil keterlibatan mengambil kebijakan yang sudah mereka lakukan ini. Nah, jadi gimana ya, harus saling jujur membuka diri apa adanya supaya tidak melakukan hal-hal yang tambah merugikan di masa yang akan datang gitu ceritanya. Jadi pada intinya memang ini komunikasi yang kurang ya Bu Dokter ya? Iya, akhirnya apa yang direncanakan sama istri, santai-santai bilang, Pak, yuk, atau ya ayo kita liburan healing ke Sing atau ke Malai, itu kan langsung berdebar kan, jadinya merasa tertekan kan. Jadinya enggak santai-santai di rumah, hanya dia yang jadi tegang kalau pas di rumah ini, jangan-jangan istriku mau melakukan apa, nanti pengen apa gitu ya. Iya. Berarti sebagai istri juga kita harus melihat kondisi si suami gitu ya Bu Dokter ya, bukan hanya dari tampilan luarnya aja, tapi kita harus benar-benar tahu bagaimana sih, misalkan pekerjaannya tuh emang seperti apa gitu, penghasilannya berapa gitu. Iya, kebutuhannya apa. Nah, itu kan harus ini ya, kadang mungkin pasangannya atau suaminya itu tipe yang jaim gitu, harus kelihatan keren apalagi di depan istrinya mungkin gitu ya. Apapun yang terjadi ya, biarpun bumi runtuh, langit akan kusangga mungkin gitu. Susah ya. Oke, kalau dari Ustadz Suharyo melihat fenomena ini ya, maksudnya cerita yang seperti ini, bagaimana nih Ustadz nih dalam rumah tangga? Iya, sepertinya yang disampaikan Bu Dokter tadi itu manten anyar ya. Oh iya. Iya, belum. masih belum ya. Masih menebak-nebak. Kalau sudah lama sama-sama tahu. Jadi kondisi suami seperti apa, istri bagaimana, sudah sama-sama tahu. Saya nggak ada kejut-kejutan gitu. Seperti saya ini kan sudah lama ya berkeluarga, itu kok sepertinya nggak pernah tertekan gitu. Karena sudah sama tahunya ya dibutuhkan berapa, kondisinya seperti apa. Ya itu perlunya keterbukaan. Ya memang ada perlunya juga, jadi diingatkan oleh Bu Dokter tadi. Tapi keterbukaan dalam rumah tangga itu tentang kondisi masing-masing itu perlu, karena suami istri kan bukan orang lain, sudah dirinya sendiri lah. Kalau saling mengetahui secara persis kan jalannya menjadi nyaman gitu. Tidak boleh ada sesuatu yang dipaksakan, apalagi merasa terpaksa. Maka komunikasi yang bagus itu perlu dibangun.
komunikasi yang buruk pun kalau terus menerus akhirnya menjadi sebuah anggapan bahwa itu benar. Misalnya begini, ada suami mengatakan bahwa ayam itu itik gitu. Ayam itu bebek, iya. Bebek, ya. Ini bebek nih, kata istrinya. Enggak, ini ayam, bebek gitu. Hari pertama, hari kedua ini bebek. Hari ke sampai ke 10 sampai sebulan setahun mengatakan bebek. Lama-lama istrinya kan mengatakan iya bebek kan itu. Oh iya, jadi kayak ada penormalisasian gitu ya. Jadi akhirnya kayak udah males gitu ya Bu Dokter. Ya udah deh, terserah deh gitu. Orang ini ayam kampung bukan bebek. Meskipun sama-sama agak keras. Iya, jadi memang tidak boleh seperti itu ya. Tidak boleh. Kalau ya makanya kejujuran, keterbukaan. Ya masih ingat apa yang saya sampaikan dokter. Saling itu perlu, saling menghargai, saling memahami terhadap apa yang dimau oleh pasangannya. Tidak ada sesuatu yang ditutupi. Seburuk apapun pasangannya boleh tahu, supaya tidak terkesan kita ini orang baik gitu loh. Terkesan baik tiba-tiba kenyataannya nggak baik kan stres. Iya. Ternyata suami saya orangnya gini ya dia gitu. Di luar sepengetahuan saya begini. Itu karena tidak menyampaikan sesuatu yang apa adanya. Maka hidup yang bagus itu sebenarnya hidup yang saling mengetahui, saling menghargai, saling. Ya kalau sudah saling mengetahui dan menghargai kan tidak ada keterpaksaan. Ya. Oke, kalau dari Bu Dokter sendiri ya, kira-kira penyebab lainnya selain komunikasi gitu ya, emang rumah tangga ini kalau adanya ketegangan itu biasanya dari segi apa sih Bu Dokter? Biasanya tuh karena merasa kekurangan. Oh, merasa kekurangan. Iya, merasa terbatas, merasa nggak punya apa-apa. Padahal sebenarnya yang merasa kekurangan atau nggak punya apa-apa ini jangan-jangan sedang memiliki coupling nikmat yang tidak dimiliki mereka yang punya segalanya gitu. Karena kan kita merasa nikmat tuh karena ada batasnya. Kalau udah nggak ada batasnya itu udah nggak nikmat lagi. Oh gitu. Misal nih ya, kita suka durian, pas durian kita dikasih 1 butir untuk 1 rumah, enak banget. Pas kita dikirimin 1 truk durian enak semua, udah nggak nikmat. Oh iya benar. Jadi udah nggak ngerasain nikmatnya. Iya benar. Mabuk ya. Iya. Bener. Iya beneran. Jadi kalau kita merasa nggak punya apa-apa, ya jadi makan tuh nikmat nih. Di seumpama beras terakhir nih, enak banget gitu. Iya, kita masih belum tahu nih besok kira-kira kita beli beras yang apa nih? Iya. Premium apa bukan gitu. Ya dinikmatin aja beras yang ada sekarang tuh, jadi kan enak banget ya. Karena ada batas, jadi sih nggak ada lagi. Tapi kalau kita ini beras banyak banget ya, udah nggak nikmat lagi makan. Iya. Apalagi yang misalkan satu harinya berapa, yang harga berapa gitu ya Bu Dokter ya. Kayak tidur di kasur yang luar biasa mahal, enak ya, ortopedik ya, nggak bikin punggung bongkok. Kalau bangun nggak bikin pegel-pegel. Tapi yang tidur di atasnya belum tentu bisa tidur nyenyak. Sementara yang di jalan-jalan, orang jalan ya tidur di atas becak atau di lapak-lapak itu bisa tidur dengan nyenyak, dengan nikmat. Bangun segar bugar. Maka belum tentu orang yang memiliki segalanya itu bisa merasakan kenikmatan yang luar biasa, belum tentu. Oh iya, jadi memang kita tidak perlu melihat kenikmatan orang lain gitu ya. Maksudnya kita harus bisa lihat, mengontrol diri kita sendiri gitu. Iya. Ini loh batasan nikmat kita. Enggak sih ya. Maksudnya kita memang harus bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah, seperti itu. Iya, karena memang nikmat itu letaknya pada batasan, bukan pada keberlimpahan. Iya. Tadi yang suka durian nggak perlu kan sampai harus punya kebun durian. Kalau belum punya nggak nikmat ya kan, nggak gitu juga kan. Iya, masih bisa beli. Iya, beli. Atau Beli juga jangan banyak-banyak gitu ya Bu Dokter ya. Iya, secukupnya aja. Karena banyak yang nikmat di dunia itu, banyak macamnya itu, variannya kan banyak. Nggak hanya durian aja gitu loh. Rugi kalau ngabisin hanya pada durian. Iya.
Itu tapi ini bukan tentang duren, asik gitu. Biasanya gitu ya. Baik, kita jeda dulu ya Bu Dokter ya, sambil menunggu mitra muslim yang mungkin mau gabungan di sini, kita ngobrol, kita berdiskusi gitu ya. Kira-kira dalam menjalani rumah tangga mitra muslim ini ada nggak sih perasaan tertekan, dan biasanya itu seperti apa yang membuat mitra muslim ini merasa tertekan dengan pasangannya sendiri, dan cara mengatasinya seperti apa? Bisa gabungan di 0811 3400 899. Kita jeda dulu ya mitra muslim, tetaplah di Oase bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya mitra muslim, terima kasih untuk Bu Fatma yang sudah ini ya mengirimkan WA. Mbak Kiki, saya menyimak saja. Ya, terima kasih Bu Fatma yang selalu menyimak siaran kita Keluarga Harmoni, Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Terima kasih Bu Fatma. Ini tetangga saya banget ya. Jadi kalau ditanyain cuaca kita sama ya Bu Fatma ya. Baik, Ustadz, apakah mental suami ini memang bergantung dengan perilaku istri gitu? Ya, saling mengisi lah. Kan interaksi setiap hari itu membuat seseorang itu beradaptasi. Seorang suami kadang-kadang perilakunya istri banget gitu, atau istri juga suami banget gitu, akhirnya. Jadi kayak cerminan iya, ya. Cerminan. Seperti apa suaminya, coba lihat perilaku istrinya. Nggak jauh-jauh dari situ. Karena sekian tahun berinteraksi, kemudian dibentuk atau membentuk diri, menyesuaikan, akhirnya jadilah seperti sekarang. Itulah sikap terakhir yang paling disuka oleh suaminya, yang ada pada istrinya itu. Begitu juga suami, sikap yang ada sekarang setelah puluhan tahun berumah tangga, itulah yang disuka oleh istrinya gitu. Maka kalau kita ingin melihat bagaimana potret suami seseorang, lihat pada istrinya atau sebaliknya. Sehingga interaksi yang terus menerus akan membentuk secara sadar atau tidak sadar, membentuk perilaku, akhlak dan seterusnya dari pasangannya itu. Oh iya. Makanya kan kadang kita misalkan melihat pasangan gitu ya, oh ini mah sama karakternya gitu ya. Maksudnya suami istri itu sama gitu karakternya. Kalau nggak sama nggak jadi. Oh iya sih. Tapi kan memang ada kayak pandangan samanya tuh mungkin ke arah yang misalnya sisi buruknya atau di sisi positifnya kayak gitu ya Bu Dokter ya. Iya, kadang kan kita melihat oh iya kalau Bu ini sama Pak ini mah cocok, orang dia sama-sama begini gitu. Pernah nggak sih Bu Dokter juga menilai pasangan suami istri itu yang seperti itu juga? Iya, salah satu bahasan kalau kita lagi diskusi keluarga rame-rame dan kemudian kita ngambil kesimpulan mungkin ini yang dimaksud soal sekufu dalam agama. Jadi kalau mau berjodohan ya, carilah yang sekufu ya, mungkin gitu ya. Jadi setelah sekian lama, oh ya emang sifatnya mirip-mirip gitu. Atau kalau nggak mirip saling menunjang, saling melengkapi gitu. Suaminya belum terlalu ini, istrinya gitu ya, ayo jadi ditunjang gitu ya, kayak mungkin punya pekerjaan suaminya mungkin kurang kayak kurang semangat gitu, akhirnya disemangatin gitu ya sama istri. Itu positifnya. Tapi kalau Ustadz Suharya sendiri menjalani rumah tangga di awal-awal gitu pakai topeng nggak? Semua orang. Kemarin kebetulan saya di Solo itu ketemu dengan manten baru. Saya bilang, berapa lama menjadi manten? 1 bulan. Anda ini Ustadz ini masih pakai topeng ya gitu. Maksudnya apa? Belum bicara apa adanya. Ya, yang dibicarakan itu seluruhnya ditutup-tutupi, terutama keburukan diri, keburukan pasangannya. Tapi nanti 2 tahun 3 tahun akan kelihatan aslinya gitu. Ya. Jadi semua orang itu pasti pernah menggunakan atau memakai topeng itu dalam rangka menjaga ketersinggungan, menjaga perasaan dan seterusnya. Itu dalam rangka berproses. Ada memang rasa tidak cocok di hati tapi diam, itu topeng itu. Kasihan nanti kalau saya respon, jangan-jangan dia tidak berkenan. Ya, maka kemudian mengalah itu sebenarnya dia rela dengan sakit hatinya itu. Jadi orang mengalah itu lama-lama kalau terus-menerus mengalah sampai tua itu ya bisa
nyesek juga ya. Oh, jadi itu yang dimaksud tertekan juga gitu ya? Tertekan ya, tapi kalau sudah dewasa tingkat ketertekanannya itu dia bisa memanage dengan baik. Tidak kemudian semuanya diungkapkan ya, untuk mengekspresikan rasa ketertekanannya itu kemudian ditunjukkan secara frontal. Berarti kalau kita tertekan, merasa tertekan, maksudnya berarti kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri gitu ya Ustadz ya? Ya. Oh, oke. Di sini sudah ada yang masuk. Ada Pak Rohmat Jayadi. Oh, ini dari Randu Agung, katanya penggemarnya Ustadz Suharyo. Waduh. Beliaunya ini agak banyak ini mengirimkan pantun atau kata-kata. Saya juga agak kurang ini ya, agak kurang paham ya. Coba saya bacakan nggih, Pak Rohmat Jayadi di Randu Agung. Pergi ke sawah memetik padi yang hijau sangatlah subur. Wanita merencanakan masa depan, lelaki merasa tertekan, nggak tahu caranya gitu. Kemudian menanam bunga di taman rumah, bunga yang indah, cantik dan mekar dengan cantik. Wanita ini merencanakan dengan sabar, lelaki merasa tertekan, tidak tahan lagi gitu. Mungkin nggak bisa ngerawat bunga kali ya. Yang bisa merencanakan merawat bunga ini si istri gitu. Jadi suami kayak aduh aku nggak bisa, caranya gimana sih, jadi kayak merasa tertekan gitu mungkin ya. Terus kemudian memasak nasi di dapur rumah, nasi yang lezat dinikmati bersama. Nah ini wanita merencanakan dengan teliti. Nah lelaki merasa tertekan, nggak bisa apa-apa. Oh, jadi nggak bisa masak nasi gitu ya. Salamnya Randu Agung, habis hujan dan saat ini masih mendung. Oke, sama Pak Rohmat Jayadi. Di sini juga masih mendung tapi sudah tidak hujan. Tadi Ustadz Suharyo kesini dan juga Bu Dokter masih gerimis ya. Iya. Nah itu mungkin ada responnya dari Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo nih untuk Pak Rohmat Jayadi. Jadi daripada merawat bunga, mending beli Magicom, lebih simple ya, masak nasinya. Yang penting kenyang, hati senang gitu. Oh iya. Karena kalau udah perut kenyang, aman. Aman, hati senang, bisa mikir gitu. Oh iya. Jadi intinya tuh ya seumpama ditanya, mending kita beli rumah dulu atau beli mobil dulu. Kalau memang belum ada yang buat beli dan kondisi keseharian ini masih untuk bertahan hidup aja ini sulit, ya bilang aja kalau memang kita belum ada kemampuan. Gitu. Memang mungkin awalnya nggak menyenangkan ya, tapi akhirnya kita bisa lebih cepet hilang rasa tertekannya. Daripada kita ngeles iya masih besok, ada ya besok gitu masih ada ini, soalnya masih belum selesai target ini, kerjaan bulan ini belum, kelamaan. Bilang aja masih belum ada, tabungannya belum cukup untuk hidup keseharian aja, kita masih ini aja apa adanya. Ya mungkin responnya mungkin enggak enak, gitu aja kok kalah sih, sampai dibandingin tadi ya terima aja. Toh kan saat itu, habis itu kan kita bisa mikir yang lain lagi daripada tertekan terus gitu. Gitu. Tapi mungkin sesama pasangan itu kayak merasa, yaitu yang tadi sudah disebutkan Ustadz Suharyo, karena merasa nggak enak atau mau membahagiakan pasangannya, jadi akhirnya dia kayak menutupi apa yang mungkin dirasa kurang. Jadi seperti apa tuh? Nah biarlah Ustadz Haryo ya tadi yang memberikan penjelasan. Iya karena kan pengennya membahagiakan orang lain gitu, maksudnya membahagiakan pasangan gitu. Iya, sebenarnya ya membahagiakan itu sudah otomatis membahagiakan. Kan nggak ada pasangan kepingin menyengsarakan, membuat pasangannya itu misalnya hidupnya sengsara gitu, kan nggak mungkin. Tapi ternyata dalam penerimaannya itu berbeda, karena sudut pandangnya berbeda, ukurannya nggak sama, sehingga kata suaminya ini yang terbaik, bagi istrinya mungkin ini kok seperti ini ya dibandingkan dengan yang lain. Ada orang yang dipandang yang lebih atas dari dirinya, sehingga melihat suaminya nggak pernah cocok dengan seleranya. Atau sebaliknya, ada suami yang melihat istri itu sangat ideal gitu. Wah,
melihat kemudian membanding-bandingkan, oh, istrinya tetangga itu loh nggak pernah nuntut, hidupnya sederhana, selalu menunjukkan bahagia dan seterusnya, dibanding-bandingkan. Istri saya kok begini ya. Nah, ini yang menyebabkan dirinya itu tidak pernah merasa puas dengan pasangannya. Maka yang terbaik sikapnya adalah pasangan hidup itu adalah amanah Allah yang terbaik, yang harus kita rawat, yang harus kita jaga. Karena bagaimanapun juga di dalamnya itu ada kelebihan yang harus disyukuri. Kalau kekurangan diperbaiki bersama. Tidak ada orang sempurna. Iya ya, dan kuncinya memang tidak boleh membanding-bandingkan gitu ya Ustadz. Tidak pernah selesai kalau membanding-bandingkan itu. Oh iya, meskipun di awal itu kan memang niatnya istri itu untuk menjaga, istilahnya apa ya, menjaga marwahnya suami gitu ya Bu Dokter ya. Iya. Yang penting itu juga suami kalimat responnya itu yang baik ya, yang bil hikmah lah. Artinya nggak cuma memutus harapan istri, kita aja belum cukup apa gitu, bilang aja. Tapi tenang aja, seumpama bilang ya memang kita belum ada dana atau belum ada tabungan untuk itu, kehidupan kita sehari-hari masih agak sulit gitu, tapi tapi tenang aja, hal itu sudah saya pikirkan. Yang paling enggak kan ada janji kan, ada harapan ya. Iya benar. Kalau janji itu politik ya. Agak serem ya. Ini negara kalau sama orang ormas. Iya benar. Sorry orang parpol. Sambil dibilangin, nah sambil istri merencanakan hal-hal yang besar, gimana kalau memperbaiki kebiasaan kecil-kecil yang merugikan, misal seneng jajan gitu. Jajan boleh, tapi ya jangan jadi rutinitas gitu kan. Jadi kapan ngumpulnya uang kayak gitu. Terus pengeluaran yang nggak perlu jangan diada-adain supaya dilihat orang atau apalah. Mama kalau ada tamu ya dikasih seporsi kemampuan lah, nggak usah dilebih-lebihin, seadanya kayak gitu. Nggak usah tampil yang wow kalau untuk acara cuman sama karnaval atau apa kan kadang saing-saingan nih, nggak perlu semua gitu. Iya, di tetangga sebelah gitu yang nggak tahu di mana sih. Pokoknya di sebelah gitu, kadang suka pengennya wow gitu ya. Nah ya itu makanya mana tahu dari hasil mengurangi hal-hal yang nggak perlu itu, rencana yang besar yang baik itu akan terlaksana secepatnya, mungkin gitu loh. Jadi saling menyemangatin. Rencana yang baik itu ya harus ada ya dalam rumah tangga itu. Yang direncanakan tentu yang baik-baik gitu loh. Nah, cuman respon atau apa kan nggak pengen hanya sekedar berhenti di rencana toh, pengennya kan ada hasil gitu ya. Nah entah hasilnya kapan, realisasinya kapan, nah maka perlu dilakukan follow up gitu. Follow upnya gimana ya, yang sederhana-sederhana dulu yang mungkin dikerjakan gitu, jangan kemudian nyari-nyari pinjol susah. Itu kayaknya menambah masalah bukan mengurangi masalah ya, atau menyelesaikan masalah kayaknya ya kalau itu ya. Nah ya itu agak-agak serem juga sih kalau udah ngebahas tentang pinjol, karena memang di lingkungan sekitar kita, bukan lingkungan gini ya, maksudnya lingkungan luas gitu, kalau kita bermedia sosial gitu kan memang banyak yang akhirnya suami atau istri memilih untuk jalan pintas itu ya Bu Dokter ya. Iya, maka dari itu seperti yang dibilang Ustadz Haryo, komunikasi suami istri itu penting, karena tagline laki-laki nggak bicara itu ya nggak sepenuhnya salah, nggak sepenuhnya benar ya. Iya sih. Laki-laki nggak bercerita. Tahu-tahu stres gitu. Tahu-tahu kayak merasa tertekan gitu ya. Tahu-tahu lebih seneng di pos ronda daripada di rumah. Nah, untung lingkungan saya nggak ada pos ronda. Ada posnya doang, nggak ada yang ronda. kayak udah nggak zaman ya pos ronda, padahal itu sebenarnya sangat penting sekali ya. Ada sekarang pos kamling. Oh iya, pos kamling. Iya ya sekarang. Kamling keamanan lingkungan. Iya. Oh iya benar. Pak RT ya Ustadz Suharyo ya. Penasehat.
Oh Masya Allah, kalau gak jadi ketuanya ketua langsung penasehat RT RW ini di lingkungannya. Oke, jadi memang itu harus ada komunikasi dan ikatan batin tersendiri gitu ya antara pasangan suami ya. Tapi bagaimana kalau misalkan komunikasinya itu kurang bagus? Nah itu, jadi gimana tuh Ustaz? Ya, satu komunikasi tadi ya. Yang kedua pengorbanan. Oh harus ada pengorbanan dari masing-masing. Pengorbanan bukan selalu dalam bentuk finansial ya. Bisa korban perasaan. Mengalah lah, itu korban perasaan. Jangan seluruh keinginan diucapkan, ditahan yang kuat. Itu nanti akan menjadikan diri seseorang terlebih dewasa dan menyikapi segala perbedaan itu. Jadilah pribadi yang tidak ingin menjadi pembicara yang baik di rumah, tapi jadilah pribadi yang ingin menjadi pendengar yang setia. Karena kadang-kadang pasangan kita itu hanya ingin didengarkan. Karena wanita ada, maka dengarkanlah suara mereka, gitu kan nasihatnya. Oh iya. Tapi kadang ada yang udah masuk rumah justru tidak mau mendengarkan yang di rumah. Kadang gitu. Nah ya kan itu kan maksudnya ini kan contoh komunikasi yang tidak baik gitu ya. Enggak curhat, enggak. Enggak, mungkin kan memang ada yang seperti itu gitu loh. Jadi kenapa laki-laki itu sholat Jumat seminggu sekali gitu. Karena kalau perempuan kan males diceramahin. Ya masa gitu alasannya? Enggak sih Ustaz. Nah itu maksudnya lebih baik kan suami itu memang mendengar yang di rumah gitu ya Ustaz ya? Iya semuanya, suami harus mendengar yang di rumah, istri juga begitu. Karena suara hati yang terucap itu atau ucapan yang pernah keluar dari lisan seseorang, itu pasangan masing-masing, itu melalui proses penggodokan yang matang dalam jiwanya, diproses, dipertimbangkan masa baru diucapkan. Maka kalau kita mengucapkan sesuatu tiba-tiba nggak dihiraukan, itu ya bisa tersinggung diam-diam. Oh iya. Saya kok nggak dihiraukan ya? Padahal saya udah mikir ini kata-kata yang saya keluarkan tadi sudah saya pikir. Kok nggak dihiraukan? Ya awas ya nanti ya. Nah itu ada awasnya itu. Oh iya awasnya itu ya. Udah kayak pengancaman di dalam diri gitu ya. Awas ya, nanti saya balas juga ya, tidak saya hiraukan juga kalau ngomong gitu. Maka jadilah pendengar yang baik. Selain dia kemudian bertutur secara bijak, katanya Bu Dokter, tapi sekaligus juga sebagai pendengar yang baik, yang setia, mendengarkan walaupun kadang nggak suka, dengarkan aja wes pokoknya. Oh iya, ini udah jadi contoh banget ya Ustadz Suharyo, berarti sering mendengarkan Bu Haryo ya? Ya mungkin kata-katanya sudah sampai habis. Oh, sampai akhirnya jadi hening dong kalau kata-katanya habis. Ganti saya yang bicara. Oh. Jadi ulangin lagi. Ini loh yang kayak dulu nih pernah ngomongnya kayak gini gitu ya. Saking hafalnya karena saking seringnya mendengar gitu. Oke, kita jeda lagi ya Ustadz Suharyo dan juga Bu Dokter. Untuk mitra muslim juga masih saya tunggu WA-nya gabungannya di 0811 3400 899. Kita jeda dulu, masih bersama Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ya, mitra muslim kembali lagi di Oase Keluarga Harmoni bersama Yayasan Cahaya Al-Quran. Ini dari Pak Rohmat Jayadi. Rencanakanlah apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, karena keinginan pasti melebihi batas kemampuannya. Cakep. Iya, Masya Allah. Ini paham kita. Yang tadi agak-agak kurang paham gitu. Iya benar. Terima kasih ya Bapak Rohmat Jayadi di Randu Agung. Iya benar, memang yang sering dikatakan Bu Dokter juga, memang kita itu harus memprioritaskan kebutuhan ya Bu Dokter ya, bukan keinginan. Iya. Karena kalau keinginannya kayak banyak, nggak ada pagarnya. Oh iya bener. Kayak nggak ada pagarnya, emang sengaja nggak dibuat pagar kayaknya ya. Kalau keinginan ya, pengen hayal, pengen ini, pengen itu, pengen ini. Halu. Ayo. Wah, kan kepingin punya kepingin. Kepingin punya keinginan ya. Oh iya. Saya kepingin punya keinginan gitu. Saya kepingin punya keinginan ya. Ini kayak apa namanya, jokesnya bareng sama Pak Rohmat Jayadi ini emangnya. Masya Allah, mendung-mendung gini tetap semangat. Baik, di sini ada Ibu Zara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo, izin bertanya gimana kalau yang terjadi malah sebaliknya. Nah, ini mengomentari tema kita. Tema kita kan ketika wanita merencanakan tetapi laki-laki merasa tertekan. Nah, gimana kalau sebaliknya? Yang laki-laki merencanakan tapi ternyata perempuan yang tertekan. Iya, jadi gimana nih? Iya, yang tertekan itu yang jawab dulu. Oh. Oh, Bu Dokter ya, kan selaku wanita ya. Iya benar. Baik Bu Zahro, pada prinsipnya ini penyebutan kata wanita ataupun laki-laki di sini hanya penyebutan aja. Entah nanti siapa pelakunya, siapa korbannya bisa sama-sama. Jadi jawabannya sih sama, dikomunikasi. Komunikasikan dengan baik apa yang jadi potensi kita, apa yang jadi kemampuan kita, kemudian apa yang sudah kita kerjakan dan masa depan apa yang kita inginkan. Komunikasikan semua. Tentu itu tidak bisa dalam satu sesi ya, puyeng nanti. Ya, diutarakan bertahap, cari timing yang tepat. Ya sambil ngetem mungkin ya, atau lagi ngapain, pokoknya intinya cari waktu yang pas sehingga itu semua bisa saling nyambung gitu loh, dan tidak ada prasangka. Oh, pelit banget nih mentang-mentang mungkin ya gitu, si suami mungkin pelit banget sih ya, saya merencanakan ini juga untuk kebaikan dia sendiri kok, kebaikan istri saya sendiri kok ditolak mentang-mentang dia yang gajinya lebih gede dari saya sekarang. Nanti jadinya gitu, merasa-merasa. Maka ungkapkan semua, seumpama nih yang wanitanya mungkin saat ini lebih menghasilkan dibanding suaminya, ya bilang aja ya mungkin sekarang menghasilkan ini, sekarang take home pay saya sekian, pengeluaran sekian, yang bisa saya saving sekian, yang saya inginkan demikian, pertimbangannya ini, ada alasannya di balik itu. Tentu kalau sudah dikelirkan semua itu insya Allah punya satu tujuan. Apa tujuannya? Keluarga bahagia, kan begitu. Nah itu tentu akan disokong. Kalau sama-sama paham akan disokong. Minimal walaupun belum bisa menyokong dalam arti yang sebenar-benarnya, minimal tidak membebani atau malah minta dihutangin dari sokongan itu. Itu jadi akhirnya supaya ternyata walaupun suami saya mungkin belum berkemampuan, tapi setidaknya dia support supaya tidak menjadi beban gitu loh. Iya. Kalau dari Ustadz Suharyo seperti apa Ustadz Suharyo? Ya, kayak takutnya Bu Haryonya tertekan gitu. Oh enggak ya? Ya begini loh. Begini loh. Sambil minum Ustadz. Kalau tadi pertama kan istri yang suami yang tertekan. Ya. Sekarang istri yang tertekan karena mungkin sebenarnya antara laki perempuan itu kan beda ya. Kalau perempuan itu lebih pada perasaan ya, perasaannya yang dikemukakan, yang kedepankan. Kalau suami itu akalnya, pikirannya, sehingga kalau banyak gagasan, konsep, pikiran, keinginan itu memang laki-laki banget itu. Jadi nggak perlu kemudian dipersalahkan, apalagi dirasa kok begini ya, saya nggak bisa mengikuti polanya lah. Ya diam aja kalau nggak bisa mengikuti. Yang bahaya itu kalau punya suami nggak punya konsep, nggak punya pikiran, nggak punya rencana, diam saja. Disuruh gini, sudah terserah wis. Kata-kata terserah seperti kemarin kan generasi terserah itu. Oh iya. Di podcastnya Bu Dokter. Iya. Generasi terserah. Gen Alpha. Ditanya begini juga terserah itu. Iya. Ya sembarang terserah, kan nggak enak malah punya suami yang seperti itu. Jadi kalau suaminya lincah, pikirannya banyak, konsepnya terus tidak pernah berakhir, alhamdulillah suami saya sehat, masih hidup gitu. Iya. Amin. Ya kalau sudah tidak punya konsep kan berarti pikirannya sudah mati. Iya kan, sudah nggak punya gagasan. Terus apa yang ditunggu dari dia? Jadi kalau merasa tersinggung, baliklah sarang tersinggung itu dijadikan sebagai momentum untuk berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah suami saya masih sehat ya Allah. Pikirannya kok banyak banget.
Walaupun saya nggak bisa ngikutin nggak apa-apa, yang penting dia jalan terus dengan baik gitu. Asalkan itu memang untuk kebaikan, Untuk kebaikan, gitu ya. ya. Oke. Nah, terakhir untuk cara mengatasi supaya tidak sama-sama tertekan. Gimana nih Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo? Jujur udah. Nah, kalau saya begini, ya konsep Quran harus dipakai. Oh. Kita harus bersandar dalam hidup ini bukan kepada sesama. Kalau bersandar berharap kepada sesama itu akan ada kekecewaan, bahkan perasaan tertekan. Bersandarlah dalam hidup ini kepada pencipta kehidupan. Semua serahkan dengan ikhtiar yang keras, dengan kerja sungguh-sungguh. Setelah itu berserah diri kepada Allah. Allah berjanji akan diangkat mereka dari kegelapan hidup menuju kehidupan yang beres, tidak ada tertekan-tertekan. Jadi kita semuanya kita pasrahkan ke Allah gitu. Kita konsep-konsep yang ada di Al-Quran, gimana caranya membangun rumah tangga sakinah mawadah warohmah gitu ya. Itu dilakukan gitu ya Ustaz ya. Seperti punya itu. Enggak sih. Enggak sih. Kalau dari Bu Dokter itu kejujuran ya Bu Dokter ya. Jujurnya. Gimana Bu? Ya, pokoknya itu kalau gini, bila menikahi pasangan tanpa perencanaan, endingnya adalah tagihan. Ya, iya kan, bener loh. Nah, kalau pasangan tanpa komitmen itu tidak akan memikirkan masa depan, tetapi penyesalan. Pasangan tanpa mental kuat hanya air mata yang didapat. Iya benar-benar. Ya, jadi ingat, cinta bukan untuk hidup sengsara. Bagi pasangan yang masih belajar magang karena belum siap jadi dewasa. Oh ini closing statement ini. Udah usah diminta closing statement. Udah closing statement ini dari Bu Dokter. Iya tadi apa yang magang itu Bu? Iya kan. Magang dewasa. Ya, Belum ingat dewasa. cinta bukan untuk hidup sengsara. Bagi pasangan yang masih belajar magang. Oh. Karena belum siap jadi dewasa. Jadi dia masih magang, kan itu bukan untuk perjalanan cinta pernikahan ya. Oh iya. Kalau dia masih magang-magang terus menikah ya, artinya dia udah, ini akan mengakibatkan cinta yang penuh kesengsaraan. Kan iya. maunya kan cinta yang nggak sengsara toh. Benar, jadi harus kerja, jangan magang. Itu plot twist-nya ya. Enggak sih, enggak ke situ sih Bu Dokter. Tapi bagus banget sih kata-katanya ya. Jadi itu memotivasi kita gitu ya Bu Dokter ya. Iya, makanya cari pasangan yang mentalnya kuat supaya nggak hanya air mata yang didapat. Nah, iya minimal kita bisa minum air maca. Iya betul. Yang warna hijau. Ustaz Suharyo tahu? Iya. Apa itu? Air maca. Nggak tahu. Oh maca gitu ya. Maca itu bukan ini ya, pengaman demo itu kan ada Air yang mata. Oke, kita jadi udah kemana-mana ini ya. Terima kasih untuk Bu Dokter dan juga Ustadz Suharyo. Tadi sekaligus closing statement aja ya Ustadz ya. Cukup ya Ustadz ya. Terima kasih banyak dan juga Bu Dokter. Alhamdulillah mendung-mendung ini tapi kita tetap semangat. Dan terima kasih juga untuk mitra muslim semuanya yang sudah komen, menyimak kita di sini juga. Semoga kita sehat selalu ya mitra muslim ya. Terima kasih kedua narasumber saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.